Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya, Musriatun. Kali ini saya akan berbagi bagaimana memanfaatkan akun belajar secara optimal dengan mengeksplor Google Sheet. Nah, ini drive saya Bapak Ibu. Kita klik di aplikasi Google ini, terus kemudian kita pilih spreadsheet. Spreadsheet itu kalau di Windows kita biasa Microsoft Excel. Nah, itu namanya biasanya ya. Kalau udah terbiasa dengan Microsoft Excel tidak akan terlalu sulit ketika kita berpindah memanfaatkan Google Spreadsheet. Bahkan bisa berkolaborasi loh antara apa yang sudah kita kerjakan di sebelumnya di Excel dengan apa yang akan kita kerjakan di spreadsheet. Nah, nanti coba kita praktekkan. Baik, kita pilih dulu untuk yang pertama, kita ambil spreadsheet yang kosong saja. Kita buka spreadsheet kosong. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sheet kita sudah siap. Hampir sama dengan fasilitas Google yang lain, kita perlu memberi identitas di sheet kita di sebelah sisi kiri ini. Kita beri nama apa? Misalnya ini kita beri nama coba sheet misalnya. Terus kemudian tadi saya menyampaikan bahwa kita bisa memanfaatkan apa yang sudah kita kerjakan di Excel untuk kita lanjutkan di Google Spreadsheet. Bagaimana caranya? Kita klik File, kemudian kita impor. Karena kita akan mengambil dari yang sudah kita kerjakan di laptop kita, maka kita pilih yang upload. Filenya kita cari. Misalnya saya punya jadwal pelajaran. Saya klik, kita tunggu. Nah, misalnya saya tidak akan membuat spreadsheet baru, tapi saya akan sisipkan sheet baru, berarti di samping file yang sudah saya siapkan ini, di file coba sheet ya, maka sisipkan sheet baru, maka akan ada di sampingnya. Semuanya kita impor seluruhnya, maka terus kemudian kita impor data. Kita klik. Kita tunggu. Nah, ini dia. Bapak Ibu, keren bukan? Kita tidak usah kemudian kita menulis ulang apa yang ada di Excel kita untuk kemudian kita kerjakan di Google Spreadsheet, tapi kita tinggal impor saja, naskah kita sudah ada dan kita bisa membenahi nih. Kalau ada yang keliru-keliru, kita bisa lakukan perubahan-perubahan. Nah, mudah bukan? Kolaborasi yang baik antara Google Spreadsheet dengan
Excel yang sudah kita miliki di laptop kita. Nah, ini bertempat di sheet yang baru Bapak Ibu. Ini sheetnya ya. Ini sheet kita tadi sheet 1. Itu tadi cara mengimpor file dari komputer ke dalam spreadsheet kita. Nah, kalau kita praktekkan di sini, kita menulis langsung. Misalnya kita akan ada nama siswa, misalnya kita buat kolom nama siswa. Terus nilai, misalnya ini nilai 1, nilai 2, ini rata. Nah, misalnya ini kita namakan laporan ulangan harian. Nah, ini Bapak Ibu, ini bisa di antara kolomnya ada 3 nih ya, kolomnya ada 4 nih, 1, 2, 3, 4. Kita bisa satukan kolomnya jadi 1 dengan gabungkan sel dengan di sini nih. Saya besarkan. Nah, ini ada, kita sudah blok tadi, terus kemudian kita pilih gabung sel ini. Klik. Sudah, selnya sudah bergabung, tinggal kita tengahkan, klik. Sama dengan di Excel, mirip-mirip ya. Kita pilih. Nah, terus kemudian ini misalnya ada Santo, namanya perempuan aja lah, Santi. Yang sini Retno misalnya. Kemudian kita ada nilai Retno, Santi itu nilainya 80 sama 95. Nilai Retno 76 sama 85. Nah, kemudian rata-rata ini. Maka rata-rata bagaimana caranya? Kita klik sama dengan average. Nah, average, kemudian kita beri, taruh kursor kita di sini, kita tarik karena kita hanya akan 2 sampai situ, kita tutup kurung, kita enter. Nah, ini adalah rata-rata yang, terus kemudian ini bisa kita kopikan ke bawah, maka akan terkopi rata-rata untuk yang baris selanjutnya. Nah, ini berarti sudah ada nama siswa dengan nilai-nilainya ada sekian ya. Terus kemudian ini kok kurang rapi, coba kita rapikan, ditengahkan. Posisinya tengahkan, kita lihat di sini nih. Oke, demikian pula ini kita tengahkan juga. Kita pilih ini. Nah, akan lebih baik lagi jika ini kita beri kotak yang rapi. Nah, kita pilih yang ini, batas ya. Kemudian kita pilih yang penuh seluruhnya dalam garis. Nah, sudah cantik seperti ini. Nah, bisakah kita beri warna untuk ini? Misalnya setiap selnya punya warna sendiri-sendiri, bisa kita lakukan di sini. Nah, warna kuning bisa, yang ini kita beri warna bisa, atau semua yang ini kita beri warna, nilai warnanya sama-sama kuning. Oke, yang krem, sedangkan yang ini kita beri warna hijau. Dah. Ada hal lain lagi yang bisa kita lakukan dengan ini. Kita bisa mengubah data ini ke dalam bentuk diagram. Bagaimana caranya? Kita blok dulu. Habis itu kita sisipkan. Ini ada diagram ini. Klik diagram. Ditunggu sebentar.
Nah, ini adalah diagram yang terbentuk dari data yang ada tadi. Data tadi diagramnya jadinya seperti ini. Nah, biar kelihatan kita perkecil. Nah, ini diagram yang terbentuk dari data ini. Nilai rata-rata nih. Ada nilainya. Apakah ini diagramnya namanya bisa kita ubah? Bisa. Kita masuk nilai judulnya seperti ini. Kita beri judul. Kita klik di sini. Kita klik di sini ya. Ini ada judul diagram. Di sini sebelah kanan ini ada judul diagram. Kita tulis judulnya. Ini kan judulnya ini nih. Masa judulnya nilai nggak asik. Tadi nilai judulnya kan laporan ulangan harian. Nah, sudah judulnya udah laporan ulangan harian. Kok ini di samping seperti ini, bisakah kita tengahkan? Bisa nggak ya? Kita coba ini yang lain. Nah, tadi ditengahkan pakai ini. Oh, tidak mau. Ini tidak mau ditengahkan menggunakan ini. Coba lagi. Tidak mau juga. Baik, ini adalah diagram yang terbentuk dengan dari data yang tadi. Nah, kita lihat di diagram ini, kita klik diagram, ada titik 3 ini. Apa sih fungsinya di sini? Kita klik. Nah, kita bisa mengedit diagramnya. Kita bisa menghapus diagramnya, kita bisa mendownloadnya. Nah, downloadannya bisa berupa PNG, bisa PDF, bisa scalable vector graphic, bisa dipublikasikan, dibagikan ya, terus dibagikan ke orang lain, terus bisa disalin, di copy pastekan, bisa pindah ke sheet sendiri. Nah, kalau ini kan masih dalam satu sheet ini sheetnya sheet ini kan masih dalam satu sheet, kurang baik ya. Nanti teks alternatif bisa juga ditambah. Nah, kalau kita pindahkan ke sheet sendiri, maka akan ada di sampingnya. Nah, ini ada sheet sendiri yang namanya card ya. Ini berarti sheet dari hasil tadi. Nah, kemudian kalau kita ingin memindahkan ini ke, misalnya ya, kita sudah punya diagram ini. Kalau di sini disalin bisa tidak ya? Kita coba. Oh, salin diagram bisa. Ini kita pindahkan ke doc. Misalnya kita membuat sebuah laporan untuk PTK misalnya, maka kita harus menyalin ini ke dalam bentuk tulisan doc misalnya, maka bisa tidak? Kita coba, kita salin, terus kita buka dokumen. Ini Google Dokumen. Kita ulang. Google kita mau buka dokumen. Dokumen itu seperti Microsoft Word kalau di laptop kita. Kita buat dokumen baru yang kosong ya. Kita klik. Tadi dokumen Excel
diagram yang sudah kita copy nanti bisa kita pastekan di sini dengan Ctrl V. Coba kita tunggu. Nah, ini dia nih. Agak lama ya. Nih, dokumen yang sudah kita buat di Excel, kemudian kita akan laporkan dalam bentuk laporan di dokumen, itu bisa. Jadi kita tidak usah menggambarnya lagi, tinggal di copy aja, dipastekan, copy, Ctrl C, kemudian Ctrl V. Biasanya menggunakan Ctrl V ya. Nah, itu adalah kolaborasi antara Google Sheet dan Google Dokumen. Nah, nanti kalau membuat laporan PTK dan sebagainya, ini seperti ini yang bisa dimanfaat. Nah, kita kembali ke Google Spreadsheet. Nah, kalau data ini mau kita cetak, kalau kita coba kita lihat file apa aja nih, ada bisa di copy, bisa dikirim email, bisa di download. Tadi bisa downloadnya dalam bentuk banyak hal nih, bisa berupa Microsoft Excel, open dokumen, bisa PDF, halaman web, memisahkan antara nah ini bisa juga. Terus kemudian bisa siapkan online history versi itu untuk melihat pekerjaan kita berdasarkan versinya. Lihat history versi misalnya, coba. History versi itu adalah untuk melihat pekerjaan itu tadi diedit berapa kali, dan kalau ada penghapusan, tadi penghapusannya nah seperti itu namanya history versi. Nah, terus kemudian kalau ada yang pernah lakukan nih, misalnya nih tadi di jam 20.47, ini ada di jam 20.59. Kalau dia, nah misalnya tadi ada kehilangan data di siang ini di jam 20.59, kita nggak usah khawatir. Jadi kita lihat history versinya yang di jam yang sebelumnya, kemudian kita pulih versi. Nah, itu nanti versi yang tadi hilang itu akan pulih kembali. Jadi tidak usah khawatir ada sesuatu, aduh hilang, aduh kenapa. Nah, itu adalah cara untuk lihat history versi dan mengembalikan ke versi sebelumnya. Ini bisa juga beri nama versinya ini ya. Boleh bukan tanggal 26. Nah, oke, terus bagaimana kalau kita saya buka lagi, tadi terlewat ya. Nah, kita kembali ke sini nih. Tadi kita sudah membuat diagram, sudah memindahkan diagram ke sheet baru, sudah mengcopy diagram ke Google Doc. Nah, sekarang kita pelajari lagi hal-hal apa saja sih yang bisa dilampirkan di sini lagi. Ini
Kita tunggu sebentar. Ini ada edit, coba kita lihat. Itu bisa diurungkan, diulangi tadi seperti itu, terus bisa dipotong, bisa disalin, tempel khusus apa ini di sini, coba nih. Tempel khusus berarti sifatnya paste yang bagaimana ya, ada pilihan-pilihannya, terserah mau mana yang dibutuhkan. Terus kemudian bisa hapus nilai, hapus baris, dan apalagi ini bisa diterapkan sesuai dengan fasilitasnya. Kemudian kita lihat tampilan. Nah, ini di tampilan itu ada bisa di zoom, bisa di layar penuh, zoomnya sampai berapa persen nih, 200%. Bisa juga tentang rentang dilindungi. Nah, ini di form sisipkan, kita bisa menyisipkan apa aja. Tadi kita bisa menyisipkan diagram, bisa menyisipkan gambar. Nah, kemudian kita ada formulir juga, fungsi sisipkan link juga bisa. Di sini tidak salah, kita bisa juga ada kotak centang, komentar. Nah, kita coba untuk sisipkan komentar. Nah, ini dia. Kita bisa berkolaborasi dengan siswa yang lainnya atau guru yang lainnya atau teman dalam ini bisa saling memberikan komentar di sini. Kita tulis aja. Silakan diberi komentar. Kita add ya nama orangnya. Nah, misalnya Bu Ika Sari misalnya, ini add Bu Ika Sari ya. Terus udah kita lihat, kita tugaskan pada Bu Ika. Kemudian nah, klik tugaskan. Nah, nanti berarti Bu Ika Sari akan menerima informasi. Nah, tugas dari Bu Ika Sari apa nih? Apa haknya yang saya berikan? Apakah memberi komentar, apa mengedit? Kalau mengedit berarti Bu Ika bisa memperbaiki. Kalau komentar hanya sekedar komen saja. Nah, misalnya kita beri kesempatan untuk memberikan komentar saja. Klik begitu. Terus ini kalau ini diklik berarti hanya di Kementerian Pendidikan saja, tapi kalau tidak ini berarti bisa untuk semua orang yang kita menerima link. Nah, kemudian kita klik komentar. Nah, berarti kita membagikan komentar kepada Ibu Ika Sari. Nah, kita juga bisa menambahkan itu lagi, memberikan komentar-komentar lagi. Siswa juga bisa melakukan ini. Ini kita lihat berikutnya, kita bisa juga ada data, menfilter data untuk melihat misalnya kita coba untuk melihat nilai terendah, nilai tertinggi, kita filter data, buat filter. Nah, kalau udah buat filter apa yang terjadi, kita klik di sini coba. Nah, ini kemudian akan kelihatan nih filter menurut apa, menurut nilai, ada nilai terendah, nilai tertinggi, seperti itu. Bisa juga filter menurut warna. Nah, bisa juga. Nah, ini tergantung kita mau membuat filternya seperti apa. Nah, ada banyak hal sebenarnya yang bisa kita pelajari di sini, akan saja banyak, tapi untuk sementara itu saja yang saya presentasikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita explore lagi sedikit demi sedikit terkait dengan pemanfaatan Google Spreadsheet. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.